Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Waalaikumsalam. terhormat dosen studi Waalaikumsalam politis warahmatullahi wabarakatuh. Buya Zenrif dan kepada segenap kelas HKIP yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, dan tak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita mulai diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri. Materi pertama yaitu Pradina dan Saudara Ahmad yang akan menjelaskan tentang Mu'an'an, dan Saudari Ajeng dan Nailul Makarim dengan materi Mu'annan, Saudara Sofyan dan Fatma yang menjelaskan tentang musalsal. Mari kita buka sesi diskusi ini. Silakan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wasallam. Di sini selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode penyampaian hadis. Metode penyampaian hadis yang dimaksud adalah kata yang digunakan saat menerima hadis, yaitu kata yang menunjukkan antara proses penerimaan hadis antara perawi dan yang ditempati mengambil hadis. Di mana dalam metode penyampaian hadis pada diskusi kali ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode penyampaian hadis dengan cara mu'an'an, yang kedua dengan cara mu'annan, yang ketiga dengan cara musalsal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penyampaian hadis dengan cara mu'an'an. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Adapun metode penyampaian hadis dengan cara mu'an'an adalah hadis yang periwayatannya atau penulisannya itu ditandai dengan kata an yang berarti dari. Yang dengan menggunakan kata itu, seorang perawi mengambil dari gurunya dengan menggunakan kata an. Contohnya, haddatsana fulanun an fulanin. Yang dimana di dalam contoh tersebut menggunakan kata an. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui atau ciri-ciri yang paling khas dari metode mu'an'an adalah dengan menggunakan kata an. Mungkin itu adalah materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin 2 materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Saudara Ahmad tentang Mu'an'an. Mari kita lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Ajeng dan Nailul Makarim. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator karena telah memberikan waktu luang sedikit supaya saya dan teman saya untuk menjelaskan apa itu metode penyampaian mu'annan. Metode penyampaian mu'annan secara garis besar adalah hadis yang diriwayatkan dan kata anna, yang berarti bahwa perawi itu berkata. Pengertian dari
hadis metode mu'annan ini tidak jauh beda dengan metode mu'annan. Yang berbeda yakni bagaimana perawi tersebut menyampaikan metodenya. Kalau metode mu'annan kan di sana metodenya dengan menggunakan kata an. Nah, sedangkan mu'annan di sini menggunakan kata anna. Dan terdapat perbedaan sedikit perbedaan juga bahwasanya penggunaan kata anna ini menunjukkan bahwa perawi memang mendengar dari perawi sebelumnya. Jadi metode mu'annan ini sudah jelas bahwasanya perawi ini mendapatkan hadis tersebut dengan cara mendengar, tidak jauh berbeda dengan metode mu'annan. Berbeda dengan kata mu'annan. Mu'annan ini di sini terdapat belum jelas apakah hadis tersebut didapat dengan cara mendengar atau dengan cara yang lain, atau mu'annan ini bisa disebut dengan perawi yang terkenal sebagai mudalis melakukan penyamaran tersebut. Terima kasih, yaitu penjelasan secara singkat tentang apa itu metode penyampaian mu'annan. Silakan kalau ingin yang menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nailul Makarim. Diteruskan kepada pemateri ketiga, yaitu Saudara Sofyan dan Fatma. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi metode penyampaian hadis, yakni musalsal. Musalsal secara bahasa artinya tersambung ataupun dengan yang lainnya, tidak terputus. Sedangkan secara istilah, sebuah hadis yang di dalam sanadnya itu antara perawi satu dengan perawi lain melakukan hal yang sama, baik sifat maupun gerakan. Untuk selebih jelasnya akan saya jelaskan pada bagian-bagiannya. Menurut Dr. Rukmanul Hakim dalam kitabnya Bulughul Ummiyah, metode penyampaian hadis yakni dengan musalsal dibagi menjadi 8. Yang pertama, musalsal biqauli, itu dengan perkataan. Contoh hadisnya dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Hai Mu'az, sungguhnya aku mencintaimu. Maka katakanlah pada setelah sholat, ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, dan baik dalam ibadah kepadamu." Hadis surat Abu Daud An-Nasai. Hadis yang tersebutkan tersebut menunjukkan bahwa perawi ketika menyampaikan perkataannya dengan ungkapan sungguhnya aku mencintai. Jadi metode penyampaiannya itu dengan perkataan sungguh aku mencintai. Yang kedua yaitu hadis musalsal bil fi'li ataupun dengan perbuatan. Contoh hadisnya itu dari Abu Hurairah, berkata Abu Qasim, Nabi SAW memasukkan jari jemarinya kepada tangan-tanganku ataupun jari jemariku, lalu bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Kemudian yang dimaksud di sini yakni bifa'ili, yaitu ketika Nabi menyampaikan hadis dengan memasukkan jari-jari jemarinya kepada jari-jari Abu Hurairah. Yang ketiga yakni contoh hadis musalsal bil qauli wa fi'li, yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Contoh hadisnya yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, seorang hamba tidak mendapatkan manisnya iman sehingga beriman kepada Allah, ketentuan Allah, qadar baik dan buruk, manis dan pahitnya. Aku beriman pada ketentuan Allah terhadap baik dan buruk manisnya. Hadis surat Al-Hakim secara musalsal. Hadis di atas musalsal biqauli dan fi'li, yaitu perkataan dan perbuatan, yaitu di tepatnya pada perkataan aku beriman kepada ketentuan Allah
sambil Rasulullah memegang jenggotnya. Yang keempat yaitu hadis musalsal yang bersifatan perawi dalam bentuk perkataan. Contoh hadisnya bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang disukai Allah Taala agar diamalkan. Maka Nabi membacakan kepada mereka surah As-Saff. Hadis musalsal pada pembaca surah As-Saff tersebut setiap pendapatnya membacakan surah As-Saff ketika menyampaikan kepada yang lainnya. Yang kelima, contoh hadis musalsal yaitu perawi berfatwa dalam bentuk perbuatan fi'li. Contoh hadisnya itu Umar secara marfu penjual dan pembeli boleh mengadakan khiyar, memilih atau tidak. Hadis musalsal diriwayatkan oleh fuqaha kepada para fuqaha secara terus-menerus dan dihubungkan dengan ini. Hadis musalsal antara pemaparannya bersama perawi lain itu sudah jelas dengan perbuatan dan perkataan tersebut. Yang keenam, contoh musalsal pada waktu periwayatan. Hadis Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah beliau selesai sholat menghadap kiblat dengan wajah yang kemudian dan bersabda, wahai manusia, kalian telah memperoleh kebaikan. Hadis di atas musalsal waktu periwayatannya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian setiap perawi yang lainnya pun meriwayatkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketujuh yaitu musalsal yang sifatnya pada tempat periwayatan. Seperti kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, multazam adalah suatu tempat yang diperkenankan doa kepadanya. Tidak seorang hamba yang berdoa melainkan doanya dikabulkan. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, aku tidak berdoa kepada Allah padanya sama sekali sejak mendengar hadis, melainkan Allah memperkenankan doaku. Hadis musalsal di atas, yaitu tempat periwayatannya masing-masing mengungkapkan sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, yaitu di multazam. Yang kedelapan, kebalikan dari periwayatan hadis yang ketujuh, yaitu bersifat dalam pekerjaan. Abu Qasim menjelaskan bahwa jari-jarinya dengan jari-jariku, Nabi bersabda, aku telah menciptakan bumi pada hari satu. Maka Abu Hurairah melihatkan kepada orang lain berbuat seperti demikian, dan demikian pula perawi lainnya. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita dengarkan penjelasan yang sangat menarik ini, marilah kita buka sesi tanya jawab pada audiens. Dipersilakan. Saya moderator. Ya, silakan kepada saudara Nailul Makarim. Saya ingin bertanya kepada Mas Ahmad Sofyan mengenai metode penyampaian hadis musalsal. Di sini saya belum terlalu paham tentang apa itu metode penyampaian hadis musalsal. Tolong dijelaskan secara singkat dan jelas. Soalnya kan banyak penyampaian yang menjelaskan apa itu metode penyampaian musalsal. Silakan kepada saudara Sofyan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang musalsal. Jadi hadis musalsal ini, ya ini ketika perawi meriwayatkan kan berdasarkan sifat dan perbuatan. Jadi ketika Nabi misal meriwayatkan dengan yang tadi pertama hadis fi'li itu dengan memegang jenggot. Jadi perawi-perawi yang lainnya itu menirukan gaya itu. Jadi apa fungsi kok sahabat dan perawi selanjutnya itu menirukan gaya Nabi itu. Jadi supaya hadis itu lebih diingat. Kalau cuma perkataan kan kadang-kadang susah diingat. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi hadis musalsal ini bisa disebut dengan di dalamnya itu mesti atau tidak mesti. Kalau di dalamnya itu apa namanya hadis fi'li, apa ada hadis qauliyah gitu. Kalau musalsal ini ciri khasnya itu apa ya? Kan ini kan metode periwayatan.
Jadi ketika perdebatannya kalau muan'an dan sama mu'annan kan dari segi teks, kalau musalsal ini dari segi perbuatan perawi menyampaikan. Misalnya kalau dosen lah menyampaikan materi dengan misalnya membawa kayu ataupun sebagainya, itu. Kalau musalsal ini langsung gitu, apa praktek di lapangan lah contohnya misalnya mungkin gitu. Tapi di sini saya membaca sebuah artikel di anu online. Hadis musalsal adalah salah satu model periwayatan hadis Nabi dari masa Nabi kepada para rawi secara turun-temurun, bahkan hingga sekarang. Secara bahasa musalsal bermakna berturut-turut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Itu mas. Jadi kan di dalam sini masih ada perbuatan atau perkataan yang dimuat oleh para perawi. Iya, maksudnya kan itu kan turun temurun. Jadi dari perawi satu ke perawi lain, misal perawi yang pertama yang melihat Nabi tadi itu megang jenggot, maka perawi lain menyampaikan hadisnya itu megang jenggot semua gitu. Jadi ini hanya sebuah metode penyampaian hadis. Walaupun ya kadang kan ya hadis yang disampaikan pun belum tentu sahih gitu. Tetapi cuman metode penyampaiannya saja gitu. Kalau kita kan mempersulit saya. Oh baik mas, baik. Jadi yang sampaian maksud ini metode bagaimana cara perawi menyampaikan bahwasanya kanjeng Nabi pada saat mengucapkan atau yang berpendapat atau menyampaikan sebuah hadis itu dengan sebuah perbuatan atau Ya, maksudnya menyampaikan hadis dengan perbuatan, pergerakan, apapun itu namanya, supaya itu mudah diingat gitu. Kalau menurut Muhammad Iqbal nih dalam bukunya itu faedah dari ini nih supaya mudah diingat oleh para pendengar hadis gitu. oh baik mas, terima kasih. Baik, apakah sudah jelas, Saudara Nailul Makarim? Alhamdulillah sudah lumayan jelas. Terima kasih. Baik, kepada para audiens, silakan. Mohon maaf moderator, saya izin bertanya kepada Ya, pemateri silakan. tentang hadis mu'anan. Bagaimana cara membedakan metode penyampaian hadis mu'anan dan musalsal dan mu'anan dari segi penyampaiannya? Terima kasih. Kepada pemateri, silakan. Ini ditanyakan kepada siapa ya Mbak? Kepada pemateri kedua tentang hadis mu'anan. Oh, baik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama yakni mu'an'an, kedua mu'annan, yang ketiga yakni musalsal. Dari garis besar cara membedakan antara hadis mu'an'an dan mu'annan ini tidak jauh beda. Jadi antara metode mu'an'an dan mu'annan ini masih hampir sama. Ini yang membedakan yakni dari segi lafadznya. Kalau mu'an'an kan metodenya dengan cara menggunakan kata an, yakni dari. Kalau mu'annan itu memakai redaksi anna, sesungguhnya itu. Jadi ada pertanyaannya, bagaimana kalau dalam satu hadis ada dua redaksi tersebut, misal an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinul masih al-hadis. Nah, di dalam hadis tersebut terdapat dua metode, yakni metode mu'an'an dan mu'annan. Apakah itu boleh? Ya, boleh-boleh saja. Buktinya di dalam hadis tersebut masih
terdapat dua metode tersebut. Jadi hadis ini bisa disebut dengan hadis mu'an'an, bisa juga disebut dengan mu'annan, seperti itu. Nah, sedangkan hadis musalsal yaitu hadis yang cara menyampaikannya sama seperti Rasulullah memberikan pada sahabat. Mungkin kalau kita sehari-hari lebih mirip ijazahan lah, tahu syahadahan atau ijazahan dari kiai seperti itu. Nah, seperti itu hadis musalsal. Misalnya ijazah hadis musalsal dipegang tangannya sama kiai, berarti dulu Nabi juga memegang tangan sahabat seperti itu. Kurang lebih perbedaannya seperti itulah. Terima kasih. Baik, kepada saudari Ajeng, sudah jelas? Sudah jelas, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan para audiens. Saya moderator, maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada pemateri ketiga, yaitu Ahmad Sofyan. Apa faedah hadis musalsal ini? Silakan. Boleh dijawab ya sekarang? Apa faedah dari hadis musalsal? Faedah hadis musalsal. Saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya. Apa faedah hadis musalsal ini? Menurut pada hadis pada hadis musalsal ini, yaitu tadi yang telah saya jelaskan, yaitu untuk memperkuat hafalan seorang tentang periwayatan hadis. Itu secara singkatnya, tak usah ditambahin lagi supaya paham gitu. Oke. Moderator, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan tersebut. Yang dimaksud dengan Mbak Fatma, faedah itu bagaimana sih? Seperti itu. Faedah itu kan menurut KBBI yes. Kan kegunaan itu kan manfaat apa faedah itu apa ya? Itu kegunaan lah, manfaat dari hadis musalsal. Itu tadi manfaatnya. Nah, manfaatnya itulah supaya model itu supaya apa, memperkuat hafalan gitu. Karena kan dengan praktek. Nah, kalau cuma perkataan kan kadang kita susah gitu kan. Maka kalau kita belajar nih butuh praktek, nah itu mungkin ya. Kalau kurang jelas itu mohon dimaafkan. Izin bertanya lagi. Karena hadis musalsal kan disampaikan secara khas ya. Apakah hadis musalsal itu sudah terjamin bahwa hadis tersebut sahih? Ya belum tentu sahih, belum tentu hasan, karena itu kan cuman metode penyampaian ya. Nah, karena yang menyampaikan kan belum tentu kita tentang doifnya, perawi itu adil hendaknya kan, hendaknya adil tidaknya kan. Nah, itu belum tentu, itu cuman sebuah metode periwayatan, bukan penggolongan hadis. Baik, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Silakan, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Sanggahan? Saya moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Pradino. Seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama, metode penyampaian hadis mu'an'an adalah dengan menggunakan perawi tersebut mendengar maaf. Saya ulangi ya. Seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama, metode penyampaian hadis mu'an'an adalah dengan menggunakan kataan, yang dimana kata itu tidak jelas apakah perawi tersebut mendengar langsung atau ada perawi yang tidak disebut. Otomatis status perawinya di sini tidaklah jelas apakah dia mendengar langsung atau tidak.
Pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita untuk meneliti status perawi yang cara penyampaian hadisnya menggunakan metode mu'an'an? Seperti itu, moderator. Baik, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Dalam hal ini, ulama hadis mempunyai cara yang berbeda-beda. Adapun metode terkuat adalah metode yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu untuk menunjukkan bahwa sanad hadis tersebut bersambung adalah dengan dua kriteria. Yang pertama, aman dari tadlis, yaitu kesamaran dalam penerimaan hadis dan kesamaran dalam penyebutan guru. Misalnya, saya mengambil hadis ini dari si fulan, yang dimana dia menyamarkan nama gurunya. Yang kedua adalah perawi tersebut memang belajar langsung pada gurunya. Itu adalah metode yang digunakan oleh Imam Bukhari. Metode yang lain adalah yang digunakan oleh Imam Muslim. Dan metode ini pula digunakan oleh imam-imam yang lain. Yakni beliau mempunyai dua kriteria di dalam menentukan status perawi. Yang pertama, aman dari tadlis. Yang kedua, perawi itu memang hidup satu masa dengan gurunya dan dimungkinkan untuk bertemu. Mungkin hanya itu. Baik, apakah sudah jelas, Mbak Pradina? Ya, sudah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Jika tidak ada, saya akan tutup diskusi ini. Baiklah, sekian dari diskusi ini. Marilah kita baca hamdalah agar diskusi ini berjalan. Agar diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Saya Sinta Izzatun Nasihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.